Assalamualaikum kawan-kawan, kembali lagi di channel Big Mac Studio. Alhamdulillah, semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat selalu dan dijauhkan dari segala penyakit dan segala musibah. Oke kawan-kawan, langsung saja. Kali ini saya akan sharing soal sablon plastisol dan sablon rubber. Sablon plastisol maupun sablon rubber ini jenis sablon yang paling diminati orang-orang yang akan bikin kaos ya, baik kaos komunitas, kaos promosi, kaos brand dalam arti distro, juga kaos-kaos lainnya. Dua jenis sablon ini yang paling banyak dipilih ketika orang-orang bikin kaos oblong. Nah, apa sih perbedaannya antara sablon plastisol dan sablon rubber? Jadi di sini seperti biasa saya sudah ada sampelnya. Ini sampel sablonan plastisol. Ini juga plastisol. Nah, yang ini sablon rubber. Pertama saya akan bahas sablon rubber. Sablon rubber banyak dipilih karena kualitasnya bagus. Kemudian harga kaosnya tidak terlalu mahal. Jadi hitung-hitungan harga beli bagi user ini lebih terjangkau ketika pesan kaos dengan sablon rubber. Sablon rubber ini berbahan dasar rubber, karet. Jadi sudah bentuk pasta, cat atau tintanya sudah bentuk pasta, itu komposisinya karet. Nah, itu sifatnya water base, artinya basisnya tinta basis air. Nah, untuk teksturnya sendiri, sablon rubber ini halus, mudah halus, dan hasilnya ini tidak begitu tebal. Nah, dengan tekstur yang karena karet kan dia lentur. Nah, lentur. Ya. Daya tutupnya terhadap kain bagus, kemudian daya rekatnya juga bagus. Apalagi kalau proses penyablonannya benar, dengan finishing yang benar, saya yakin sablonan rubber awet. Artinya setelah pengeringan kemudian dipres, itu jadinya di sablonan rubber kayak gini halus dan kuat. Untuk ketahanan terhadap setrika, sablon rubber ini rentan. Artinya kalau kena suhu terlalu panas dia juga istilahnya rusak. Jadi sablonan rubber ini rentan kalau disetrika kawan-kawan. Ini setrika dalam kondisi sedang, nggak begitu panas banget. Tapi ini gosoknya juga udah terasa berat karena rubber ini lengket kan. Nah, kita lihat ini kalau diteruskan setrika terus menerus ini pasti jadi rusak mulai dari pinggir-pinggirnya ini. Nah, ini sudah mulai kelihatan seperti ini. Jadi punya tingkat kerawanan ketika dia kena setrika, apalagi kalau setrikanya sangat panas. Nah,
tentu saja sablonan rubber akan mudah rusak. Kemudian banyak kasus yang muncul sablonan rubber itu ketika lama dilipat kayak gini. Ketika lama dilipat misalkan, antara sablonan yang menempel ini lengket. Nah, ini lengket. Nah, kasus ketika lengketnya terlalu parah, maka ketika ditarik sablonan ini bisa jadi rusak. Itu salah satu kekurangan rubber. Untuk keawetan cukup awet, mau di cuci pakai mesin cuci, saya rasa juga nggak masalah, karena kaos-kaos yang saya pakai dari sablonan rubber dicuci pakai mesin cuci juga tidak masalah, diputar di mesin pengering juga nggak masalah. Tapi kita nggak bisa menambah juga bahwa ada kasus-kasus sablonan rubber yang rontok atau pecah-pecah, retak-retak, karena mungkin kualitas tinta rubbernya nggak begitu bagus, karena rubber ini kan juga ada grade-grade-nya. Nah, untuk harganya kaos bersablon rubber ini cenderung lebih murah dan terjangkau, makanya ini jadi pilihan utama terutama untuk kaos-kaos massal, kaos komunitas, kaos promosi, kaos untuk event. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke sablon plastisol. Nah, sablon plastisol ini bahan dasarnya dari semacam PVC lah, tapi sudah diolah sedemikian rupa menjadi partikel-partikel yang sangat lembut dan jadi tinta. Sablon plastisol ini termasuk jenis oil based atau berbahan dasar minyak. Sebab itu ia memiliki ketahanan cuci yang lebih bagus daripada water based. Jadi daya rekatnya pada kain tinggi, dia tidak begitu reaktif dengan air, makanya punya ketahanan daya cuci yang bagus. Mau dicuci berkali-kali nggak masalah. Bahkan terkadang ada celetukan yang mengatakan kalau sablonan plastisol ini meskipun kaosnya sudah rusak, tapi sablonannya masih bagus. Untuk teksturnya ini agak kenyal. Terus hasil sablonnya cenderung lebih tebal daripada rubber. Misalkan sama-sama 2 gesutan plastisol dengan 2 gesutan rubber, ini ketebalannya menjadi berbeda. Apalagi misalkan plastisol 4 gesutan, rubber 4 gesutan, ini hasilnya yang plastisol jauh lebih tebal. Jadi ada kesan efek timbulnya. Ada banyak orang yang berpendapat kalau hasil sablonan plastisol itu kurang halus. Tapi saya rasa tidak begitu juga, karena ketika sablonan plastisol ini dipres, nah ini sudah hasil pres-presan, ini teksturnya juga halus. Nah, untuk tebalnya tetap menang plastisol daripada rubber. Nah, daya tutupnya pada kain juga bagus, plastisol bagus, bahkan 1-2 kali gesut itu sudah solid hasilnya. Nah, kemudian daya rekatnya di kain juga sangat bagus. Jarang sekali ada sablonan plastisol yang rontok. Kalau sablonan plastisol ada yang rontok, bisa jadi karena satu kualitas tintanya, atau yang kedua prosesnya yang kurang benar, terutama dari sisi curing dan finishing akhir. Nah, curing dan ngepresnya mungkin kurang matang atau kurang lama lah, mungkin seperti itu, atau suhu pas ngepres juga tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan. Nah, jadinya tinta plastisol bisa rusak. Jadi nah untuk plastisol ini juga punya kerawanan yang justru lebih rentan daripada rubber terhadap setrika. Nah, ini kena setrika sedikit saja udah tintanya ketarik. Oke. Jadi tinta plastisol ini lebih mudah meleleh. Ini ya.
ngebul. Nah, jadi ini tadi suhunya sama dengan suhu rubber. Nah, maksud saya suhunya sama dengan suhu ketika menyetrika kaos yang bersablon rubber tadi. Coba kita kena sedikit aja, mudah dia kena, mudah meleleh dia. Nah, bisa dilihat ini sisa-sisa tinta yang meleleh di setrika. Oke ya, jadi teman-teman perlu hati-hati ketika merawat hasil sablonan Plastisol. Sedangkan untuk harga jual ke user, harga kaos sablonan Plastisol ini sedikit lebih mahal. Karena apa? Hitung-hitungan kos produksinya, tinta Plastisol lebih mahal daripada tinta rubber. Itu yang pertama. Meskipun ada juga rubber yang harganya lebih tinggi dari Plastisol, tentu saja dari Plastisol yang grade-nya rendah. Tetapi yang paling vital, mengapa perbedaan ongkos produksi antara sablon rubber dan Plastisol itu terjadi? Karena dari sisi pengerjaan sablon Plastisol lebih rumit. Nah, rumitnya di mana? Soal waktu. Jadi ini tinta basis minyak. Plastisol itu basis minyak. Mau didiamkan sehari, 2 hari, dijemur di bawah matahari sampai berhari-hari, itu nggak akan kering. Ya, jadi berbeda dengan rubber. Ini didiamkan saja beberapa jam setelah digesut, ini bisa kering, gitu ya. Bisa kering. Nah, kalau Plastisol harus pakai kuring, paling enggak pakai hot gun. Ya, setiap kali naik gesutan dia dikeringkan, hot gun atau mesin kuring. Seperti itu. Jadinya butuh waktu yang lebih lama, selain itu juga menghabiskan daya listrik yang lebih banyak dalam proses penyablonan. Karena apa? Rata-rata hot gun itu juga 900 sampai 1500 watt. Mesin curing juga seperti itu. Nah, jadi proses sablon Plastisol ini makan banyak waktu dan banyak daya listrik. Itu mengapa jadi berbeda harganya. Nah, itu dari sisi harga jual bagi user. Bagi para tukang sablon sendiri, masing-masing punya keunggulan lah. Jadi keunggulan dari sisi produksi. Jadi orang nyablon Plastisol itu senangnya dia nggak mudah mampet. Bahkan lubang kecil-kecil pun bisa ditembus. Karena ini tintanya nggak mudah kering. Tintanya nggak kering begitu saja. Sementara sablon rubber ini kadang terjadi banyak mampet. Karena sablon rubber ini water based, dia mudah kering. Kadang pada proses penggesutan saja sudah sering terjadi screennya mampet, akhirnya menghambat proses produksi. Tapi tentu saja kendala-kendala seperti itu, seperti mampetnya screen, bisa diatasi oleh para tukang sablon dengan ya trik-trik tertentu lah. Kalau yang sudah mahir atau istilahnya profesional, ya mudah-mudah saja. Jadi masing-masing ini ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau rubber itu sedikit lebih murah, kalau Plastisol sedikit lebih mahal, ya wajar lah karena ongkos produksinya memang berbeda. Untuk ketahanan, saya lebih jamin kalau Plastisol itu lebih awet. Nah, dan Plastisol ini memang sudah diakui, terutama bagi vendor-vendor atau pengusaha-pengusaha distro, ini kualitasnya sudah diakui. Perbedaan yang lain dari segi warna, Plastisol ini lebih ngejreng lah. Jadi warnanya lebih solid, nggak mudah buyar seperti itu. Dicuci berkali-kali pun warnanya tetap sama. Karena kebanyakan tinta Plastisol sudah aduan warna dari pabrik seperti itu. Jadi pengaduan warnanya sudah tersedia, pilihan warnanya banyak,
Sedangkan rubber rata-rata ya masih warna putih dan warna clear yang bisa dicampur dengan warna. Maksud saya bisa dicampur dengan pigmen seperti itu. Kembali lagi ke kawan-kawan, bagi yang mau bikin kaos, sesuaikan dengan kebutuhan, dengan fungsi dan budget. Kalau untuk kebutuhannya ya sebatas kaos event yang katakanlah sekali dua kali pakai, setelah itu dilupakan, ya mungkin sablon rubber harganya lebih terjangkau, bisa lebih dapat banyak kaos. Tapi untuk kebutuhan istilahnya kaos ini, kaos akan sering dipakai, istilahnya kaos kebesaran dalam tanda kutip, atau kaos kebanggaan bagi suatu tim atau komunitas, ya pakailah kualitas sablon yang istilahnya lebih bagus. Pilihlah Plastisol seperti itu. Jadi nanti kalau dipakai berkelanjutan juga aman, dan tetap pede menggunakan kaos. Bagi kawan-kawan yang mau merintis brand clothing, saya rasa juga bisa disesuaikan dengan target marketnya, target pasarnya. Kalau memang target pasarnya menengah ke atas, ya kasih sablonan Plastisol. Ini sudah pilihan yang umum. Jadi kompetisinya memang sekarang distro-distro menggunakan Plastisol. Tapi kalau memang target marketnya itu menengah ke bawah, yang istilahnya dalam tanda kutip kaos-kaos murah, katakanlah kaos seharga 50.000 atau 50.000 ke bawah, seperti itu, yang biasa diobral, ya bisa disesuaikan menggunakan sablon rubber yang ongkos produksinya lebih ekonomis. Astagfirullahaladzim. Sampai di sini dulu kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton. Semoga tetap ada kesempatan untuk saya bikin konten atau sharing soal sablonan, soal bahan, dan cerita bisnis konvensi lainnya. Wassalamualaikum.